Ada orang yang hidupnya biasa saja di mata manusia, tetapi hatinya seperti langit yang luas dan teduh. Masalah datang, ia tidak runtuh. Ujian menghampiri, ia tidak kehilangan arah. Tatapannya tenang, ucapannya lembut, langkahnya mantap, seakan ada sesuatu yang menopang jiwanya dari dalam. Dan rahasia itu seringkali tidak terlihat pada siang hari. Rahasia itu hidup di sepertiga malam. Terima kasih karena sudah hadir di sini. Kehadiranmu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari hatimu yang sedang lelah. Mungkin ada doa yang belum menemukan jawabannya. Mungkin ada beban yang selama ini kamu pikul sendirian. Di waktu ketika kebanyakan manusia terlelap, ada sebagian kecil yang bangkit. Bukan karena mereka paling suci. Bukan karena mereka tidak pernah salah. Justru karena mereka sadar betapa lemahnya diri ini tanpa pertolongan Allah. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah pertemuan paling jujur antara hamba dan Rabb-Nya. Di sana tidak ada pencitraan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian manusia. Yang ada hanya sunyi, air mata, dan pengakuan bahwa kita tidak mampu tanpa Allah. Dan bagi para pejuang tahajud, Allah tidak hanya menjanjikan balasan di akhirat. Ada janji yang langsung terasa di dunia. Janji yang tidak selalu kasat mata, tetapi nyata dalam perjalanan hidup. Janji pertama adalah ketenangan yang tidak mudah terguncang. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Hari ini kita tersenyum, besok bisa saja diuji. Hari ini merasa kuat, esok bisa merasa runtuh. Banyak orang terlihat tegar di luar, tetapi rapuh di dalam. Sedikit komentar mampu melukai, sedikit kehilangan mampu menghancurkan semangat. Namun orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah pada malam hari, hatinya ditempa dengan cara yang berbeda. Setiap sujudnya adalah latihan melepaskan beban. Setiap doa yang ia bisikkan adalah proses membersihkan kegelisahan. Sebelum dunia sempat menekan dadanya, ia sudah lebih dulu meletakkan semuanya di hadapan Allah. Inilah yang membuat hatinya tidak mudah goyah. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Bukan berarti ia tidak pernah sedih. Ia tetap manusia yang bisa kecewa dan terluka. Tetapi ia tidak larut terlalu lama. Ia tidak tenggelam dalam putus asa. Karena setiap malam ia memperbarui hubungannya dengan sumber kekuatan sejati. Ada rasa cukup yang tumbuh perlahan. Ada keyakinan bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari izin Allah. Dan ketika keyakinan itu mengakar, ketenangan menjadi bagian dari kepribadiannya. Orang lain mungkin heran melihatnya tetap tenang di tengah badai. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam ia telah berdamai lebih dulu dengan takdir. Janji kedua adalah wibawa yang lahir dari kedekatan. Wibawa bukan soal jabatan, bukan soal suara yang keras, bukan soal kekuasaan. Wibawa adalah pancaran dari hati yang bersih dan yakin. Orang yang menjaga tahajud sedang membersihkan jiwanya secara rutin. Dalam sujudnya, ia mengakui kesalahan. Dalam doanya, ia memohon ampun. Dalam tangisnya, ia merendahkan ego yang sering kali membesar tanpa disadari. Proses itu tidak instan, tetapi perlahan membentuk karakter. Ia menjadi lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, lebih lembut dalam berbicara, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatinya telah disentuh oleh keheningan yang sakral. Dan tanpa disadari, orang-orang merasakan perubahan itu. Anak-anak lebih nyaman berada di dekatnya. Sahabat lebih percaya untuk berbagi cerita. Keluarga lebih mudah menghormatinya. Bukan karena ia menuntut penghormatan, tetapi karena ketenangan dalam dirinya terasa nyata. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kedekatan dengan Allah di waktu malam adalah bagian dari iman yang hidup, bukan sekadar teori. Dan dari sanalah lahir kemuliaan yang tidak dibuat-buat. Janji ketiga mulai terlihat ketika hidup terasa lebih terarah. Banyak manusia berjalan tanpa benar-benar tahu tujuan. Mereka sibuk, tetapi kosong. Mereka bergerak, tetapi tidak yakin kemana arah sebenarnya. Tahajud memberi ruang untuk merenung. Di saat dunia hening, pikiran menjadi jernih.
Hati lebih mudah mendengar bisikan kebaikan. Keputusan-keputusan besar sering lahir dari sujud yang panjang. Allah membimbing hamba-Nya yang mendekat dengan tulus. Bimbingan itu kadang tidak berupa suara yang terdengar, tetapi berupa ketenangan dalam memilih. Jalan yang dulu terasa rumit, perlahan menjadi jelas. Kesalahan yang dulu berulang, perlahan berkurang. Lingkungan yang tidak sehat, perlahan ditinggalkan. Pertemanan yang tidak membawa kebaikan, perlahan diganti dengan yang lebih menenangkan. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi terjadi dalam proses yang konsisten. Janji keempat adalah pertolongan yang datang di saat yang tepat. Setiap manusia pasti pernah berada di titik di mana ia merasa tidak mampu lagi. Usaha sudah maksimal, doa sudah dipanjatkan, namun hasil belum terlihat. Di titik itulah orang yang terbiasa tahajud memiliki kekuatan tambahan. Ia tidak mudah menyerah. Ia tahu bahwa Allah Maha Mendengar. Ia tahu bahwa setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Dan seringkali, pertolongan itu datang dengan cara yang tidak disangka. Bisa melalui orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan. Bisa melalui peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Bisa melalui perubahan keadaan yang membuka jalan baru. Orang lain menyebutnya kebetulan, tetapi ia tahu bahwa itu adalah jawaban. Allah berjanji akan mengabulkan doa hamba-Nya. Waktu dan caranya adalah hak Allah. Tugas manusia adalah terus mengetuk dengan penuh keyakinan. Janji kelima berkaitan dengan rezeki yang diberkahi. Rezeki bukan hanya soal jumlah. Banyak yang memiliki harta melimpah, tetapi hidupnya gelisah. Banyak yang memiliki jabatan tinggi, tetapi keluarganya tidak harmonis. Keberkahan adalah ketika yang sedikit terasa cukup, ketika yang sederhana terasa lapang, ketika usaha yang kecil membuahkan hasil yang melampaui logika. Tahajud menumbuhkan rasa syukur, dan syukur adalah magnet keberkahan. Orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh. Ia melihat kebaikan di balik ujian. Ia melihat peluang di balik kesulitan. Sikap inilah yang seringkali membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disadari. Allah mencintai hamba yang bergantung hanya kepadanya. Ketika hati tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia secara berlebihan, Allah cukupkan kebutuhannya dengan cara yang indah. Janji keenam adalah kemuliaan yang terasa hingga akhir hayat. Bukan kemuliaan yang dirayakan dengan sorotan kamera. Bukan kemuliaan yang dipuji di panggung. Tetapi kemuliaan dalam bentuk hati yang tenang, keluarga yang merasakan kebaikan, dan jejak hidup yang memberi manfaat. Orang yang menjaga tahajud sedang menyiapkan akhir yang baik. Setiap malam ia memperbaiki hubungan dengan Allah. Setiap malam ia memohon ampun atas dosa yang mungkin tidak ia sadari. Kedekatan itu membentuk pribadi yang rendah hati, tetapi kuat. Sederhana, tetapi dalam. Tidak banyak bicara, tetapi penuh makna. Dan ketika ajal tiba suatu hari nanti, ia kembali dalam keadaan yang lebih siap. Semua janji ini bukan dongeng. Ia tidak selalu tampak dramatis. Tidak selalu terlihat spektakuler, tetapi nyata dalam perjalanan waktu. Jika selama ini kamu sedang berjuang untuk bangun di sepertiga malam, walau hanya 2 rakaat yang singkat, jangan remehkan. Mungkin perubahan besar sedang dirajut perlahan dalam hidupmu. Mungkin ketenangan yang mulai kamu rasakan adalah bagian dari janji itu. Mungkin pertolongan kecil yang datang diam-diam adalah jawaban dari sujudmu yang panjang. Tuliskan amin sebagai doa dan harapan agar Allah menjaga langkah kita dalam istiqomah. Semoga energi kebaikan mengalir, dan hati kita semakin dekat dengannya. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana janji-janji ini bekerja dalam kehidupan nyata, dan bagaimana tahajud bukan hanya mengubah malam, tetapi juga membentuk masa depan yang tidak pernah kita duga. Ada fase dalam hidup seseorang ketika ia menyadari bahwa tahajud bukan lagi sekadar kebiasaan, melainkan kebutuhan. Bukan lagi rutinitas tambahan, melainkan ruang bernapas bagi jiwa yang lelah. Pada fase itu, ia tidak lagi bangun malam karena takut pada ancaman, tetapi karena rindu pada ketenangan. Di bagian pertama,
Kita telah menyentuh 6 janji Allah yang langsung diberikan di dunia bagi para pejuang tahajud. Kini kita masuk lebih dalam. Bukan hanya memahami janjinya, tetapi merasakan bagaimana janji itu bekerja secara perlahan, senyap, dan konsisten dalam kehidupan nyata. Janji Allah tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban yang menggemparkan. Seringkali ia hadir dalam bentuk perubahan kecil yang jika dirangkai, membentuk kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Pertama, ketenangan yang kokoh mulai mengubah cara seseorang memandang masalah. Sebelum mengenal tahajud secara konsisten, mungkin ia mudah tersulut emosi. Hal kecil terasa besar, ucapan orang lain terasa menghina. Perbedaan pendapat terasa seperti ancaman. Namun setelah malam-malamnya dipenuhi sujud dan doa, ada sesuatu yang bergeser. Ia mulai melihat hidup dari sudut yang lebih luas. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi dengan reaksi keras. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Karena setiap malam ia telah belajar bahwa yang paling penting adalah bagaimana ia dipandang oleh Allah, bukan bagaimana ia dinilai oleh manusia. Dari situ lahir kedewasaan yang tidak dipaksakan. Ia tidak lagi haus pembenaran. Ia tidak lagi gelisah ingin diakui. Ia lebih tenang karena sandarannya sudah jelas. Kedua, wibawa yang tumbuh mulai membuka pintu hubungan yang lebih sehat. Banyak konflik dalam kehidupan berasal dari ego yang tidak terkelola. Tahajud mengajarkan kerendahan hati. Setiap sujud adalah pengakuan bahwa kita hanyalah hamba. Ketika ego perlahan dilunakkan, cara berbicara pun berubah. Nada suara menjadi lebih lembut. Pilihan kata lebih terjaga. Tatapan lebih teduh. Orang-orang di sekitar mulai merasakan kenyamanan. Bukan karena kita selalu benar, tetapi karena kita tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat benar. Inilah salah satu bentuk janji Allah yang sering tidak disadari. Ia memperbaiki hubungan sosial melalui perbaikan batin. Ketiga, arah hidup menjadi lebih terstruktur dan bermakna. Ada orang yang memiliki banyak keinginan, tetapi tidak memiliki prioritas. Semua ingin dikejar, semua terasa mendesak. Akibatnya, energi habis untuk hal-hal yang tidak penting. Tahajud menghadirkan momen refleksi yang jernih. Dalam sunyi malam, seseorang mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang sedang ia kejar? Untuk apa semua ini dilakukan? Kemana arah hidup ini akan dibawa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan tergesa. Ia dijawab perlahan dalam dialog panjang dengan Allah. Dari situlah muncul keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan nilai iman. Muncul kekuatan untuk menolak ajakan yang merusak. Muncul ketegasan untuk memilih jalan yang mungkin tidak populer, tetapi lebih benar. Allah membimbing hambanya yang mendekat dengan tulus. Bimbingan itu terasa seperti cahaya kecil yang menuntun langkah, satu demi satu. Keempat, pertolongan Allah hadir tepat ketika batas kemampuan manusia hampir habis. Ada masa di mana doa terasa berat karena masalah tak kunjung selesai. Ada malam di mana sujud terasa lebih lama karena hati terlalu penuh. Namun justru di titik itulah keajaiban sering disiapkan. Pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan yang membuat kita mampu bertahan satu hari lagi. Kadang ia hadir melalui seseorang yang memberikan solusi sederhana namun menentukan. Kadang ia berupa perubahan situasi yang membuat jalan terasa lebih lapang. Orang yang menjaga tahajud belajar untuk tidak tergesa dalam menilai waktu. Ia memahami bahwa Allah Maha Tahu kapan waktu terbaik untuk mengirimkan jawaban. Ia tidak berhenti mengetuk pintu langit. Ia tidak lelah berharap, karena ia tahu, tidak ada doa yang benar-benar hilang. Kelima, keberkahan dalam rezeki mulai terasa dalam detail kehidupan. Rezeki yang diberkahi bukan selalu rezeki yang besar. Ia adalah rezeki yang membawa ketenangan. Rezeki yang membuat hati bersyukur, bukan gelisah. Seseorang yang terbiasa bangun malam biasanya lebih sadar dalam menggunakan apa yang ia miliki. Ia tidak mudah tergoda untuk berlebihan. Ia lebih berhati-hati dalam mencari dan membelanjakan harta. Kesadaran ini menghadirkan keberkahan.
Pengeluaran lebih terkontrol, hutang lebih dijaga, kebutuhan terasa cukup. Allah menjanjikan tambahan bagi orang yang bersyukur. Dan tahajud adalah salah satu ladang yang menumbuhkan rasa syukur itu secara alami. Dalam sujud, seseorang menyadari betapa banyak nikmat yang selama ini ia abaikan. Nafas yang masih berhembus, keluarga yang masih ada, kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesadaran ini mengubah cara memandang rezeki, dan cara memandang rezeki mengubah cara mengelolanya. Keenam, kemuliaan hidup terasa hingga ke dalam rumah sendiri. Banyak orang berhasil di luar, tetapi gagal di rumah. Banyak yang dihormati di kantor, tetapi ditakuti oleh keluarga. Tahajud membentuk karakter yang lebih lembut. Ia menumbuhkan empati. Ia melatih kesabaran. Seseorang yang terbiasa menangis di hadapan Allah cenderung lebih mudah memahami tangisan orang lain. Ia lebih peka terhadap perasaan pasangan, lebih sabar terhadap anak, lebih hormat kepada orang tua. Rumahnya mungkin sederhana, tetapi hangat. Percakapannya mungkin tidak mewah, tetapi penuh makna. Inilah kemuliaan yang tidak selalu terlihat di media sosial, tetapi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Janji-janji Allah bagi para pejuang tahajud bukan hanya tentang perubahan besar yang dramatis. Ia tentang transformasi batin yang konsisten. Dari luar mungkin tidak banyak yang berubah, tetapi di dalam, fondasi kehidupan sedang diperkuat. Jika hari ini kamu masih berjuang untuk bangun malam, meski kadang tertinggal, meski kadang tertidur kembali, jangan merasa gagal. Perjuangan itu sendiri sudah dicatat sebagai kesungguhan. Allah melihat niat yang tulus. Allah menghargai langkah kecil yang konsisten. Mungkin kamu belum melihat hasil yang besar. Mungkin doamu belum terjawab seperti yang diharapkan. Tetapi bisa jadi, Allah sedang memperbaiki dirimu terlebih dahulu sebelum memperbaiki keadaanmu. Karena perubahan terbesar bukan pada situasi, melainkan pada cara kita menyikapinya. Dan tahajud adalah ruang latihan terbaik untuk itu. Tuliskan amin sebagai doa agar hati kita tetap dijaga dalam istiqomah. Semoga Allah menguatkan langkah kita, membersihkan niat kita, dan menjadikan setiap sujud di sepertiga malam sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Di bagian ketiga nanti, kita akan menyentuh sisi paling dalam dari janji ini. Tentang bagaimana tahajud mempersiapkan akhir yang baik, dan bagaimana hubungan yang kuat dengan Allah di malam hari menjadi bekal paling berharga dalam perjalanan panjang kehidupan. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh para pejuang tahajud, bahwa setiap malam yang mereka bangun, setiap sujud yang mereka panjangkan, setiap doa yang mereka bisikkan dalam gelap, semuanya sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar jawaban atas satu masalah. Tahajud bukan hanya tentang hari ini. Ia bukan hanya tentang rezeki, ketenangan, atau pertolongan yang terasa dalam waktu dekat. Ia adalah investasi ruhani yang dampaknya merambat hingga ke ujung kehidupan. Di bagian sebelumnya kita telah menyelami bagaimana janji Allah bekerja dalam hati, dalam hubungan, dalam arah hidup, dalam pertolongan, dan dalam keberkahan rezeki. Kini kita masuk ke dimensi yang lebih dalam. Dimensi yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi sangat menentukan akhir perjalanan seorang hamba. Janji keenam, yang seringkali menjadi puncak dari semuanya, adalah husnul khatimah yang dipersiapkan perlahan. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan ia akan dipanggil pulang. Kematian bukan perkara usia. Ia bukan tentang siapa yang paling tua atau paling lemah. Ia adalah rahasia Allah. Namun ada satu hal yang bisa diupayakan. Bagaimana kita ingin kembali? Orang yang menjaga tahajud sedang melatih jiwanya untuk selalu kembali kepada Allah dalam keadaan sadar, tunduk, dan penuh harap. Setiap malam ia memperbarui taubatnya. Setiap malam ia membersihkan hatinya dari dendam, iri, dan kesombongan yang mungkin tanpa sadar tumbuh di siang hari. Proses itu membentuk kesiapan. Kesiapan bukan berarti tidak takut mati. Kesiapan berarti tidak asing dengan sujud, tidak asing dengan doa, tidak asing dengan menyebut nama Allah dalam kesendirian.
Bayangkan seseorang yang bertahun-tahun membiasakan dirinya bangun di saat dunia tertidur. Ketika nanti ia benar-benar dipanggil dalam sunyi, ia tidak sedang menghadapi sesuatu yang asing. Ia telah akrab dengan keheningan. Ia telah terbiasa berbicara dengan Rabb-Nya tanpa saksi manusia. Inilah cahaya yang pelan-pelan dibangun. Tahajud membentuk hubungan yang intim antara hamba dan Tuhannya. Hubungan itu tidak dibangun dalam sorotan, tidak dipamerkan, tidak dipuji. Ia dibangun dalam ruang paling pribadi. Dan hubungan yang kuat itu akan menjadi penolong terbesar di saat semua hubungan dunia terputus. Ada orang yang sepanjang hidupnya mengejar pengakuan manusia. Ia takut tidak dikenal. Ia takut tidak dihargai. Ia takut tidak dipuji. Namun pejuang tahajud pelan-pelan dilepaskan dari ketergantungan itu. Karena setiap malam ia sudah merasakan cukup hanya dengan didengar oleh Allah. Ketika rasa cukup itu tumbuh, hidup menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri. Ia tidak lagi terlalu haus validasi. Ini adalah kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan dari penilaian manusia. Kemerdekaan dari tekanan ekspektasi sosial yang berlebihan. Kemerdekaan dari rasa ingin selalu terlihat sempurna. Tahajud mengajarkan kejujuran total. Dalam sujud, tidak ada topeng. Tidak ada pencitraan. Hanya pengakuan bahwa diri ini lemah dan sangat membutuhkan pertolongan. Dan dari pengakuan itulah lahir kekuatan sejati. Ada satu perubahan lain yang sering terjadi tanpa disadari. Orang yang rutin tahajud biasanya lebih cepat sadar ketika melakukan kesalahan. Hatinya lebih peka. Ia tidak nyaman berlama-lama dalam dosa. Mengapa demikian? Karena hubungan yang dekat dengan Allah membuat hatinya sensitif terhadap jarak. Ketika ia tergelincir, ia merasakan kekosongan. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari kedekatan itu. Perasaan ini menjadi alarm yang lembut namun kuat. Ia segera kembali. Ia segera memohon ampun. Ia tidak menunda taubat hingga esok hari. Karena ia tahu, mungkin esok tidak datang. Inilah salah satu rahasia besar tahajud. Ia menjaga hati tetap hidup. Hati yang hidup mudah tersentuh oleh kebenaran. Hati yang hidup mudah tergerak untuk berbuat baik. Hati yang hidup tidak keras ketika diingatkan. Dalam jangka panjang, hati yang hidup akan membentuk kehidupan yang penuh makna. Makna bukan hanya soal pencapaian besar. Makna adalah ketika setiap langkah terasa terhubung dengan tujuan akhir. Ketika bekerja bukan sekadar mencari uang, tetapi mencari ridha Allah. Ketika mendidik anak bukan sekadar kewajiban, tetapi amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Tahajud mengingatkan bahwa hidup ini sementara, bahwa dunia hanyalah persinggahan. Kesadaran ini membuat seseorang lebih bijak dalam memilih prioritas. Ia tidak lagi mudah tertipu oleh gemerlap yang sementara. Ia tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal yang akan ditinggalkan. Sebaliknya, ia mulai menanam amal yang akan menemaninya. Ada ketenangan khusus pada orang yang memiliki visi akhirat. Ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh perubahan dunia. Ketika bisnis naik turun, ia tidak panik berlebihan. Ketika jabatan datang dan pergi, ia tidak kehilangan identitas. Karena identitasnya bukan pada posisi, melainkan pada hubungannya dengan Allah. Dan hubungan itu dipupuk setiap malam. Semakin lama seseorang menjaga tahajud, semakin ia merasakan bahwa doa-doanya bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membentuk diri. Awalnya mungkin ia banyak meminta hal-hal duniawi. Kemudahan rezeki, kelancaran urusan, solusi masalah. Itu wajar. Namun seiring waktu, doanya berubah. Ia mulai lebih banyak meminta hati yang bersih. Ia meminta keikhlasan. Ia meminta keteguhan iman. Ia meminta agar Allah menjaganya dari fitnah dunia. Perubahan doa ini menandakan kedewasaan spiritual. Ia tidak lagi sekadar ingin hidup mudah. Ia ingin hidup bermakna. Ia ingin hidup yang diridai. Inilah puncak dari 6 janji Allah bagi para pejuang tahajud. Bukan hanya perubahan keadaan, tetapi perubahan orientasi hidup. Dari yang berpusat pada diri, menjadi berpusat pada ridha Allah. Dari yang semata-mata mengejar dunia, menjadi menyeimbangkan dunia dan akhirat.
Dari yang mudah putus asa, menjadi penuh harap. Dari yang mudah marah, menjadi lebih sabar. Dari yang gelisah, menjadi lebih tenang. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah hasil dari malam-malam yang dijaga dengan penuh kesungguhan. Jika hari ini kamu masih terlatih bangun, masih melawan rasa kantuk, masih berjuang melawan kemalasan, ketahuilah bahwa setiap langkah kecil itu sangat berharga. Tidak ada sujud yang sia-sia. Tidak ada air mata yang terbuang. Tidak ada doa yang hilang tanpa dicatat. Allah melihat usahamu. Allah mengetahui niatmu. Allah mendengar bisikan yang mungkin tidak pernah didengar manusia lain. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, 6 janji itu sudah mulai bekerja dalam hidupmu. Mungkin hatimu lebih tenang dibanding tahun lalu. Mungkin reaksimu terhadap masalah lebih terkendali. Mungkin rezekimu terasa lebih cukup. Mungkin keluargamu lebih hangat. Mungkin arah hidupmu lebih jelas. Itulah tanda-tanda halus bahwa Allah sedang menepati janjinya. Kini, biarkan hati kita sejenak hening. Bayangkan jika malam ini adalah kesempatan terakhir untuk bersujud. Bayangkan jika doa malam ini adalah doa terakhir yang kita panjatkan. Apa yang ingin kita katakan kepada Allah? Apa yang ingin kita minta? Apa yang ingin kita sesali dan perbaiki? Tahajud mengajarkan kita untuk tidak menunda kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu berapa banyak malam yang tersisa. Semoga Allah menjaga kita dalam keistiqomahan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hamba yang ketika disebut namanya, hati mereka bergetar. Semoga Allah menjadikan tahajud sebagai cahaya dalam hidup kita, cahaya di alam kubur kita, dan cahaya di hari kita kembali kepadanya. Tuliskan amin sebagai doa bersama agar Allah menguatkan langkah kita, menerima setiap sujud kita, dan menuntun kita menuju akhir yang indah dalam ridha-Nya. Karena pada akhirnya, yang paling kita butuhkan bukanlah hidup yang panjang, tetapi hidup yang penuh keberkahan dan ditutup